Halo semuanya, Anda kembali mendengarkan Waktu Indonesia Sehat yang dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama saya Rizal Wijaya. Saatnya hidup sehat, jadi budaya kita bersama. Dan hari ini kita akan membahas tema jaga hati dari hepatitis. Penyakit hepatitis merupakan masalah kesehatan dunia yang serius, termasuk di Indonesia. Hepatitis sering dijuluki silent killer lantaran banyak di antara penyandangnya mengetahui dirinya terinfeksi setelah berada pada tahap lanjut bahkan sudah terjadi sirosis dan kanker hati. Pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian upaya-upaya yang telah dimulai sejak 1997, berupa imunisasi hepatitis B, deteksi dini hepatitis B ibu hamil, kemudian pemberian imunoglobin pada bayi baru lahir dari ibu hepatitis B, serta deteksi dini hepatitis C. Dan Indonesia menyepakati komitmen global untuk eliminasi hepatitis B dan C pada tahun 2030 yang didahului dengan tercapainya eliminasi hepatitis B pada bayi dan ibu hamil yang reaktif hepatitis B pada tahun 2022. Lalu seperti apa sih masalah hepatitis di Indonesia dan bagaimana cara untuk mencegahnya? Kita akan bahas lebih dalam ya. Kita akan berbincang bersama Profesor Dr. Hanifah Oswari, SPAK, dokter spesialis anak konsultan gastrohepatologi. Saya akan sapa terlebih dahulu. Halo, Prof. Hanifah. Halo Pak Rizal, Salam sehat, Prof. Hanifah. salam sehat Pak Rizal, selamat sehat untuk Iya, semua yang mengikuti acara ini. baik. Dan senang sekali hari ini kita bisa bertemu meskipun hanya secara virtual ya, Prof. ya. Karena masih pandemi. Lagi meningkat kasusnya ya. Betul sekali. Baik, Prof, langsung saja ini terkait dengan tema kita hari ini. Ini menarik sekali ya, jaga hati dari hepatitis. Kalau ngomongin soal hati, identik dengan hepatitis. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hepatitis itu, Dok? Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Ya Pak Rizal, jadi hepatitis itu dari kata hepar dan itis ya. Jadi hepar itu hati, itis itu ada artinya peradangan. Jadi hepatitis itu adanya peradangan di hati. Kita tahu ada peradangan di hati kalau kita melihat tanda tidak pastinya adalah SGOT, SGPT meningkat ya. Tetapi kalau kita mau melihat tanda pastinya, kita biopsi, kita ambil jaringan hatinya, kita lihat di mikroskop, di bawah mikroskop akan terlihat ada sel-sel radang di dalam sel-sel hati itu. Nah, inilah yang kita sebut hepatitis. Untuk awam, kita dengan mudah mengetahui kalau kita periksa SGOT atau SGPT ada peningkatan, itu kita sebut hepatitis. Ada Baik, banyak, ada banyak penyebabnya. oke. Tapi yang diserang adalah hati gitu ya, Dok? Betul. Jadi ada kalau kita melihat SGOT SGPT meningkat, pada umumnya itu ada kelainan di hatinya. Meskipun memang ada kemungkinan lain yang lebih kecil, tapi pada umumnya kalau ada peningkatan SGOT atau SGPT, Pak Rizal, ini menunjukkan bahwa hatinya sedang meradang. Ada Hmm. gangguan pada hati yang penyebabnya harus kita cari. Yang paling sering itu adalah hepatitis A, B, dan hepatitis C. Nah, nanti aku juga mau nanya-nanya nih, Prof, soal perbedaan dari masing-masing hepatitis ini. Hepatitis A, hepatitis B, C, dan D serta E gitu ya. Betul. Baik, tapi sebelumnya dok, ini terkait dengan hepatitis di Indonesia. Permasalahan hepatitis di Indonesia ini kan bukan terjadi pada terakhir-terakhir ini saja ya. Sebenarnya sudah terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Dan pemerintah juga sudah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan hepatitis ini. Nah, sebenarnya bagaimana besaran masalah hepatitis di Indonesia sih, Prof? Baik, kalau kita melihat Pak Rizal ya, saat ini hepatitis B ini masih menjadi masalah besar ya. Kalau kita melihat di Asia Tenggara saja, itu angka eh, pengidap hepatitis B di Indonesia itu 7,1%. Di Asia Tenggara itu nomor satu kita, juaranya kita. Kita nggak boleh bangga karena ini bukan sesuatu yang kita banggakan, tapi justru Juara harus satu kita ya. juara satu kita. Jadi Juara ini yang satu yang tidak boleh dibanggakan ya, Prof? nggak boleh dibanggakan, tapi harus kita usahakan untuk kalau bisa juara buncit aja, nomor buncit aja. Yes. Makin paling kecil makin bagus gitu. Kita ternyata nomor satu, melebihi Myanmar yang 6,5%, kita 7,1. Tetapi kalau kita lihat Sri Lanka cuma 0,5%. Jadi kalau ada 100 orang
nggak sampai 1 orang dia yang kena hepatitis B. Sedangkan kalau kita di Indonesia ada 100 orang, ada kira-kira 7 orang itu positif hepatitis B. Nah, masalahnya kita sendiri kalau penderita itu belum tentu tahu sebetulnya ada hepatitis B-nya. Ini yang menjadi masalah. Sampai suatu kala hepatitis B-nya sudah merusak hati dengan demikian hebatnya, terjadi kelainan hati yang kita sebut sirosis. Nah, barulah gejala-gejala itu tampak. Tapi terlambat kita ketahui kalau pada saat demikian. Justru harus kita tahu lebih cepat dan kita harus berusaha mencegahnya. Yang ini yang paling penting. Untuk hepatitis C kita melihat bahwa angka kita itu 1%. Dan di Asia Tenggara kita nomor 3. Sekali lagi ini bukan yang satu harus yang dibanggakan. Ya. Kalau kita lihat Sri Lanka cuma 0,28%, yang nomor 1 Myanmar 2,81%. Jadi 1% ini cukup tinggi dan sebetulnya kita bisa mengatasi ini dan kita bisa menyembuhkan. Apalagi dengan adanya teknologi pengobatan yang terbaru, hepatitis C ini bisa diobati dengan baik. Kalau tadi hepatitis B itu pengobatannya belum bagus, tetapi pencegahannya sangat bagus. Jadi kalau hepatitis B kita mesti pencegahan yang bagus. Tetapi hepatitis C kita nggak punya pencegahannya, kita nggak punya vaksinnya. Tetapi kita bisa mengobatinya, keberhasilannya hampir 100%. Ini yang B dan C. Kalau A dan E itu penularannya lewat fekal oral. Kita tahu bahwa hepatitis A dan E ini penularannya lewat air bersih ya, air bersih atau makanan yang terkontaminasi. Nah, kita melihat bahwa masih banyak individu-individu di Indonesia yang menggunakan air bersihnya yang optimal itu masih kurang bagus, masih 53,5%. Juga penggunaan perilaku buang air besar di jamban itu masih banyak juga yang tidak melakukannya di jamban. Masih ada 11,8% kira-kira yang melakukannya tidak di jamban, dan kalau ini terjadi berarti itu bisa menularkan hepatitis A dan hepatitis E dengan lebih baik, ya justru jelek gitu ya. Nah, ini yang kita perlu atasi dengan baik. Hepatitis A dan E ini menyebabkan kelainan akut, kalau B dan C tadi menyebabkan kelainan kronis yang menaun, yang ujung-ujungnya menjadi sirosis hati, pengerasan hati, dan kanker hati. Tapi kalau hepatitis A ini menjadi kejadian yang akut, jadi mendadak bisa SpO2 tinggi, anaknya bisa kuning hebat, dan bisa sampai juga fulminan yang berat, kelainan berat yang bisa menyebabkan kematian dalam waktu cepat. Nah, kita seringkali dikejutkan di Indonesia mengenai hepatitis A ini adanya KLB, kejadian luar biasa. Luar biasa. Nah, kejadian luar biasa ini mendadak tiba-tiba satu kelompok anak atau satu kelompok remaja itu terkena, misalnya di satu sekolah, atau satu di pesantren, atau juga di tempat-tempat asrama, begitu bisa tiba-tiba terjadi kejadian luar biasa hepatitis A. Kita catat di tahun 2019 itu ada 3.306 orang yang kena hepatitis A secara bersama-sama di situ terjadi KLB. Ini yang paling tinggi. Untungnya 2021 kita nggak ada, tapi 2022 ada lagi 151 sudah dilaporkan saat ini. Jadi hampir tiap tahun sebetulnya ada kejadian luar biasa di hepatitis A. Ini yang kita perlu waspadai dan kita perlu cegah juga untuk bisa mengenai anak-anak kita, termasuk juga orang dewasanya. Demikian Pak Rizal sebagai gambaran awal. Hepatitis ini dari A sampai hepatitis B, C, D, dan E ini berpotensi menyerang semua kalangan usia gitu ya, Prof? Betul, bisa menyerang semua usia. Tetapi yang D, khusus yang hepatitis D, itu hanya menyerang orang-orang yang sudah ada hepatitis B di sebelumnya. Tidak bisa dia D sendirian, nggak bisa. Jadi harus ada B dulu, baru ditambah dengan masuknya D gitu ya. Dia dompleng. Baik, tapi kalau misalnya dicari untuk perbandingannya sendiri nih ya, yang terjadi permasalahan hepatitis di Indonesia ini antara dewasa dengan anak-anak, ini yang paling banyak yang mana nih, Prof, untuk kejadian hepatitis ini? Kalau untuk hepatitis B itu sebetulnya di Indonesia itu penularannya lebih banyak melalui ibu ke bayinya. Jadi kalau banyaknya sebetulnya sumbernya itu di bayinya, yang terkena itu membawanya sampai dewasa. Tetapi kita baru melihat efeknya di dewasa, yang orang-orang yang bergejala hebat menjadi
sirosis, menjadi kanker hati itu terlihat di dewasa. Di anak-anak dia seperti berkawan aja sama virusnya. Virusnya tetap ada di badan, tidak bisa dikeluarkan, terbawa terus sampai dewasa, dan baru di dewasa dia bergejala dan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang hebat. Kalau hepatitis C lebih banyak pada dewasa, anak-anak hanya sebagian kecil, misalnya anak-anak yang mendapat transfusi berulang, tapi itu dulu ya, sekarang sudah lebih baik. Screening untuk hepatitis C-nya sudah baik, tapi masih ada 1-2 misalnya pasien-pasien yang dicuci darahnya itu terkena, atau pasien-pasien yang mendapat transfusi yang belum baik, itu masih kadang-kadang ada 1-2 yang kena demikian. Tapi di dewasa itu lebih banyak pada pasien-pasien yang terutama dengan HIV atau pengguna obat-obatan suntik ya, obat suntik yang tidak bersih, jarumnya dipakai berulang kali. Nah, mereka-mereka ini kelompok-kelompok yang tinggi kejadian hepatitis C-nya, termasuk juga yang seks bebas ya. Ini yang kelompok-kelompok yang tinggi di dewasa yang mengenai hepatitis C. Kalau A sampai E, A dan E itu lebih banyak pada sebetulnya pada remaja dan dewasa. Baik, Prof. Nah, tadi sudah sedikit banyak dijelaskan ya mengenai hepatitis A, B, C, D, E ya kan, dan siapa saja yang berpotensi terserang hepatitis ini. Lalu sekarang mungkin bisa dijelaskan juga, Prof, mengenai sebenarnya fungsi dari hati atau liver itu sebenarnya apa sih, Prof, pada manusia ini? Kita kan perlu tahu nih supaya kita juga tetap bisa menjaganya dengan baik dan sehingga terhindar dari yang namanya hepatitis. Sebetulnya hati itu fungsinya ada banyak, tetapi terutama dia berfungsi sebagai kayak membuang racun-racun lah dari badan. Misalnya kita memakan obat-obatan, misalnya obat-obatan itu harus di metabolisme dulu oleh hati agar dia bisa berfungsi sebagai obat, tetapi tidak boleh merusak tubuh. Jadi hati di sini berperan, dia mengatur supaya obat-obatan itu tidak menjadi merugikan untuk manusia. Dia harus bisa membuang racun-racun dari badan ini. Selain dari ginjal yang membuangnya melalui ginjal, melalui kencing, urin, tapi hati juga membuangnya melalui metabolisme yang membuat dia jadi tidak beracun. Selain dari itu juga untuk metabolisme, makanan-makanan yang kita ambil, kita makan itu harus di metabolisme di hati, termasuk untuk metabolisme protein, mengubah makanan yang ada mengandung protein itu menjadi asam amino di badan kita yang digunakan untuk pembentukan otot-otot gitu. Juga memetabolisme karbohidrat, menjaga supaya bisa terjadi gula darahnya bagus ya, tidak terlalu tinggi. Kalau berlebihan gulanya dia diubah menjadi bentuk yang bisa disimpan di hati seperti yang kita sebut glikogen, disimpan di hati. Juga dia bisa memetabolisme lemak. Jadi selain dari itu dia juga berfungsi sebagai pembuatan faktor-faktor tertentu, misalnya untuk faktor pembekuan darah itu dibuat oleh hati. Gula itu juga diproduksi oleh hati karena kalau kita kekurangan gula, badan bisa memecah glikogen tadi yang disimpan menjadi gula kembali, glukosa. Juga bisa menyimpan lemak tadi, kalau lemaknya kebanyakan dia simpan, tapi kalau kekurangan dia mesti bongkar lemak-lemak yang ada di badan. Ini salah satu kerjaan hati. Selain dari itu, dia juga bekerja untuk membentuk empedu, ya, yang empedu ini juga untuk berguna untuk macam-macam hal, termasuk juga mengatur metabolisme badan dan juga mengatur berbagai macam metabolisme lainnya di badan kita. Jadi ada banyak hal yang dijaga oleh hati agar kita bisa hidup sehat. Karena itu jagalah hati, jagalah hati terutama jangan kau sakiti, terutama jaga dari hepatitis. Baik, ternyata sibuk ya. Ini hati pekerjaannya banyak gitu ya, Prof ya. Makanya jangan dibikin capek, jangan dibikin sakit ya, Prof. Nanti takutnya marah. Jangan sakiti hatinya. Jangan sakiti hati. Baik. Dan Prof, ini kan untuk hepatitis sendiri butuh penanganan secara sungguh-sungguh, secara serius. Karena memang banyak dampak yang mungkin akan timbul di kemudian hari gitu ya. Dan dalam jangka yang panjang. Sebenarnya apa sih, Prof, dampak yang ditimbulkan dari penyakit
hepatitis ini? Ya, saya mulai dari hepatitis B dulu ya, Pak Rizal ya. Rizal. Jadi hepatitis B itu sebetulnya bisa menular melalui darah. Tetapi khusus di Asia Tenggara, di Indonesia terutama, itu penularannya lewat darah dari ibu ke bayi yang dia kandung. Jadi terutama pada saat melahirkan, bayi yang dilahirkan oleh ibu itu, kalau ibunya ada hepatitis B, dia bisa menular pada saat proses kelahiran. Sebagian besar itu di saat proses kelahiran. Sebagian kecil terjadinya penularan itu di dalam kandungan. Nah, ini kalau terjadi pada saat demikian, pada saat di dalam kandungan atau saat kelahiran, itu kemungkinan tertularnya tinggi. Satu, kalau ibunya HBsAg-nya positif, kalau ibunya hepatitis B-nya positif. Kedua, kalau bayi itu sampai kena, dia 95% bisa menaun, terbawa terus, nggak bisa sembuh, Pak. Nah, memang pada saat dia lahir itu nggak ada gejala. Pada saat dia umur balita nggak bergejala. Pada saat remaja sampai dengan remaja nggak bergejala. Tapi setelah remaja, respon imun badan itu yang berusaha mengeluarkan virus itu merusak sel-sel hati dan terjadilah mulai kerusakan-kerusakan di situ. Pada saat dewasa kerusakannya bisa makin hebat dan kalau dia ibu, dia bisa melahirkan bayi yang dia bisa tularkan ke bayinya lagi. Kalau dia dewasa laki-laki, dia bisa menyebabkan kelainan-kelainan yang seperti hepatitis kronik, yaitu sirosis hati, kerusakan hati yang berat, dan sebagian kecil bisa terjadi kanker hati. Nah, ini yang kita nggak ingin terjadi. Jadi kalau kita mau bereskan masalah ini, sebetulnya orang dewasa bisa juga menularkan kepada dewasa. Tetapi kalau dia terkenanya pada dewasa atau anak besar, itu kemungkinan sembuhnya 9 dari 10 sembuh, 1% yang kronis. Kalau kenanya waktu lahir, itu 9 dari 10 nggak bisa sembuh, hanya 5-10% aja yang bisa sembuh. Jadi ini beda sekali nasibnya kalau kenanya pada waktu bayi, apalagi pada saat dilahirkan. Nah, karena itu kita mesti konsentrasi di sini. Konsentrasi bagaimana kita bisa mencegah generasi yang baru, generasi-generasi yang baru lahir itu menjadi generasi yang sehat nantinya pada saat dewasa, yaitu dilakukan pencegahan. Pencegahannya bisa dengan pemberian vaksin dini. Hepatitis B itu diberikan vaksin pada saat lahir, kurang dari 24 jam sudah harus divaksin untuk semua bayi. Jadi kalau sampai orang tua melihat bayinya belum dapat, minta sama dokternya, kenapa anak saya belum divaksin kalau sebelum 24 jam. Jadi harus sebelum 24 jam sudah divaksin. Kalau sampai ibunya HBsAg-nya positif, ibunya hepatitis B, bukan hanya diberikan vaksin, dia perlu diberikan imunoglobulin yang disebut HBIG, hepatitis B imunoglobulin. Apa bedanya vaksin dan imunoglobulin? Kalau vaksin, badan diberikan antigen untuk badan membuat antibodi. Jadi ada perlu waktu badan untuk membuat antibodi. Kalau belum ada virusnya masih aman karena ada kesempatan badan untuk membuat antibodi dengan cepat. Tetapi kalau sudah ada virus dari ibu yang bisa masuk ke bayinya pada saat lahir, pemberian vaksin nggak cukup karena belum cepat, badannya itu belum bisa respon yang bagus untuk segera buat antibodinya. Jadi bagaimana caranya? Diberikanlah antibodi yang udah jadi. Ya itulah yang disebut HBIG, hepatitis B imunoglobulin. Jadi tinggal pakai aja badannya. Nah, karena itu harus diberikan dua-dua. Satu diberikan vaksin, satu diberikan imunoglobulin pada paha yang berbeda. Nah, imunoglobulin hanya bertahan kurang lebih 3 bulan. Karena itu vaksin ini harus diteruskan supaya nanti badannya juga membentuk antibodi yang bisa bertahan seumur hidup. Inilah yang untuk keadaan-keadaan tertentu dengan ibu HBsAg positif, ibu hepatitis B, harus diberikan dua-duanya. Dan itu harus segera, kurang dari 24 jam sudah diberikan. Nah, perhatikan nih ya. Nah, kalau sampai diberikan HBIG dan imunoglobulin, bayi itu harus diteruskan, tadi kan vaksinnya harus diberikan. Diberikan umur 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, 18 bulan lagi. Tetapi pada saat dia berusia 9 sampai 12 bulan harus ditentukan apakah bayi ini terkena hepatitis B atau tidak. Nah, itu kita cek nanti HBsAg. Kemudian kita perlu tahu apakah
dia udah ada kebal apa belum? Karena itu harus dicek anti HBS-nya. Kalau belum kebal, belum kena, divaksin lagi, ditambah lagi supaya jadi gitu, supaya aman seterusnya. Tetapi kalau sampai sudah sakit, ya berarti dia harus diamati, diobservasi, dan dicoba ditolong dengan obat atau dengan pengawasan yang ketat. Kalau untuk hepatitis C nggak ada vaksinnya. Kalau hepatitis B, hepatitis C gimana? Kalau sampai terkena, cepat cari dokter dan itu bisa diobati. Pengobatannya sangat bagus. Kalau hepatitis B diobati nggak bagus, masih belum bisa mengobati betul-betul sempurna. Tapi kita bisa melokalisasi supaya dia nggak jadi lebih berat gitu kalau hepatitis B. Tapi nggak bisa hilangin virusnya. Kalau di C bisa hilang virusnya, bisa bagus sama sekali. Hampir 100% keberhasilannya. Jadi C itu bisa diobati. Jadi kalau ada penderita hepatitis C, segera cari dokter, ke puskesmas atau ke rumah sakit, nanti akan ditolong untuk diterapi hepatitis C-nya. Kalau A sampai E, A dan E, itu penularannya lewat makanan. Jadi kita harus mencegahnya dengan menjaga makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu harus matang. Jangan sampai terkontaminasi hepatitis A atau E, karena dia lewat saluran cerna, dia lewat mulut penularannya. Dan untuk A sebetulnya sudah ada vaksinasinya, tapi vaksinasinya masih berbayar sendiri sampai saat ini. Saya kira suatu saat kita mengharapkan pemerintah juga memberikan fasilitas seperti ini, seperti B, dan juga pengobatan hepatitis C yang bisa gratis saat ini. Oke, jadi memang penularan dan juga apa namanya untuk gejalanya sendiri pasti berbeda-beda ya Prof ya dari masing-masing hepatitis ini ya. Nah, kalau tadi kan penularannya sudah dijelaskan nih Prof, salah satunya melalui makanan yang masuk ke mulut seperti itu ya. Nah ini penting nih buat anak-anak terutama karena kita nggak bisa mengawasi secara langsung ketika apalagi besok udah mulai back to school gitu ya, udah kembali bersekolah dan di mana sekolah juga sudah mulai luring, sudah mulai belajar secara langsung. Nah, ini perlu menjadi perhatian yang ekstra buat orang tua tentunya kepada anak-anak kita supaya bisa menjaga bagaimana pola makan di sekolah pastinya ya, Prof. Betul. Baik. Nah, kalau berbicara soal gejala, ini gejalanya apa saja sih, Prof, dari masing-masing hepatitis ini? Baik, Pak Rizal. Jadi kalau hepatitis B itu, kalau dia kenanya pada bayi, pada anak di bawah 5 tahun, umumnya dia nggak bergejala. Virusnya masuk ke badan, tapi respon imun kita itu, pasukan-pasukan imun kita itu kayak nggak berfungsi. Karena satu, pada saat lahir itu imunitas bayi itu belum bagus. Kedua, karena dia sudah sejak lahir sudah bersama, seakan-akan dianggap oleh respon imunitas itu seperti kawan. Makanya virusnya banyak di dalam sel hatinya banyak, bisa jutaan jumlahnya. Tetapi badan nggak bereaksi apa-apa. Dia nggak merusak. Nah, kelainan itu baru timbul kalau ada respon imun kita yang merusak sel hati. Sebetulnya tujuannya untuk mengeluarkan virus, tetapi karena virus itu ada di dalam sel hati, jadi respon imun ini merusak sel hatinya, dihancurin. Pada saat dihancurkan, keluarlah enzim-enzim dan terjadi kerusakan sel-sel hati di dalam badan. Nah, pada saat itu biasanya usianya itu remaja atau lebih tua, lebih dewasa gitu ya. Pada dewasa itu bisa terjadi kerusakan-kerusakan yang hebat. Nah, itu kita sebut fase imun aktif. Imunnya itu aktif merusak sel-sel itu. Nah, pada saat itu baru bisa timbul gejala. Misalnya dia merasa lemas badannya, yang berat dia bisa mual, kadang-kadang dia lesu, nggak nafsu makan, menjadi kurus, menjadi kuning, menjadi lebih berat lagi perutnya bisa berisi air, atau lebih berat lagi tiba-tiba dia muntah darah karena hati yang mengeras itu menjepit pembuluh darah yang kita sebut vena hepatica dan menyebabkan jepitan itu mencari jalan lain yang bisa memecahkan pembuluh darah di daerah leher, di esofagus itu. Jadi tiba-tiba orangnya muntah darah. Dan kalau lebih hebat lagi bisa terjadi kanker hati. Nah ini untuk B. C juga kurang lebih sama kejadiannya seperti itu. Maka itu gejalanya pada waktu awal-awal bisa tidak ada gejala, tapi kemudian dia bisa merusak dan menyebabkan kerusakan yang lebih berat, yang menyebabkan orangnya menjadi sirosis dan bisa kanker hati dan menyebabkan kematian. Itu B dan C kurang lebih gejalanya sama. Kalau A dan E kurang lebih juga sama, tapi bedanya dia akut. Kalau tadi dia kronis memanjang bertahun,
Kalau A ini mendadak tinggi dan mendadak sembuh juga. Jadi, tapi kalau dia mendadak hebat, gejalanya tidak bisa tertolong, dia bisa meninggal mendadak juga. Jadi ini yang A dan E seperti itu sifatnya. Nah, terutama A itu seringkali tadi kita sebutkan bahwa dia bisa sekaligus mengena karena dia bisa menular kotoran atau urin atau fesesnya dari pasien itu bisa menular. Karena itu kalau ada satu orang yang hepatitis A di rumah, hati-hati bisa ketularan orang lainnya. Jadi dijaga agar bisa tetap steril, bisa kita bersihkan tangan, cuci tangan, habis menggunakan WC harus cuci tangan yang bersih. Kalau tidak bisa terjadi gejala-gejala yang kita sebut gejala prodromal, mulai dari mual, muntah, sakit kepala, demam, lalu terjadi kuning dan terjadi gejala-gejala yang lebih berat, kesadaran bisa menurun, dan kalau lebih hebat lagi bisa menyebabkan kematian. Itu gejala dari yang hepatitis A dan juga E. Oke, jadi sebenarnya gejala ini yang secara fisik bisa terlihat jelas adalah dari menguning itu ya, Prof. Nah, menguningnya ini pada bagian permukaan tubuh yang mana biasanya, Prof? Jadi kalau sampai gejala kuning itu timbul, artinya sudah lebih berat. Karena sebelum di kuning itu terjadi peningkatan SGOT, SGPT dulu. Lalu baru gejala-gejala prodromal tadi yang mual, muntah, lemes badannya itu, kalau itu udah lewat baru dia jadi kuning. Jadi kalau kuning itu udah lebih berat kondisinya. Nah, kalau terjadi kuning, kita bisa lihat di mata. Mata kita ada bagian yang hitam, ada bagian yang putih. Nah, bagian yang putih ini bisa jadi kuning di sini. Selain dari itu kita bisa lihat juga di kulit bisa kelihatan di kulit, di dada, itu bisa kelihatan juga kalau dia hebat. Tapi kalau anak besar kita lebih gampang melihat di mata. Tapi kalau bayi kecil kita lebih mudah melihat kuning itu di kulit. Baik. Jadi di mata itu bukan karena kebanyakan begadang ya, Prof, kuningnya ya. Mesti jadi perhatian juga. Nah, ini kan disebutkan juga tadi disampaikan oleh Prof bahwa beberapa hepatitis seperti B dan C kalau nggak salah ya. Ini kan gejalanya tidak terlihat, hampir tidak terlihat gitu ya, Prof ya. Pada Nah, awalnya begitu. pada awalnya tidak terlihat kan. Nah, bagaimana mengetahui dari awal untuk mendeteksi dini dari hepatitis B dan C ini? Satu-satunya cara untuk mengetahui ada hepatitis B dan C itu diperiksa darahnya. Oke. Darahnya harus dicek. Kalau untuk hepatitis B kita cek namanya HbSAg yang terutama. Kalau yang hepatitis C itu anti HCV dicek. Kalau mau lebih lanjut kita bisa periksa seperti PCR-nya, seperti COVID kan diperiksa PCR. Ini juga bisa diperiksa PCR untuk hepatitis B dan hepatitis C itu bisa diperiksa. Itu lebih jelas lagi. Nanti bisa ketahui berapa jumlah virusnya dan sebagainya. Baik. Nah, Prof, akhir-akhir ini juga ramai kasus hepatitis yang dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ya. Nah, ini bagaimana penjelasan Anda nih? Silakan, Prof. Jadi yang hepatitis akut berat yang tidak diketahui, belum diketahui sebabnya ini. Nah, kalau kita tadi kan bahas hepatitis A sampai E. Mm-mm. Nah, yang ini tuh bukan A sampai E yang diributkan berhubungan sama pandemi itu bukan A, bukan B, bukan C, bukan D, bukan E. Oh, jadi ada lagi Ada jenis lagi yang hepatitis. lain Ini jenisnya. baru atau sebenarnya udah lama, cuman nggak terekspos aja, gara-gara pandemi aja terus terekspos? Betul-betul suatu yang baru Oh, dilaporkan. baru. Jadi itulah kenapa negara-negara yang menemukan kasus-kasusnya memeriksanya dengan lebih teliti. Sebetulnya apa yang penyebabnya? Sampai sekarang belum ketahuan penyebab pastinya belum tahu. Tapi ada beberapa virus yang diduga mungkin berhubungan dengan keadaan ini. Misalnya adenovirus. Tapi di Indonesia juga aneh, kita nggak adenovirusnya ketemunya sangat sedikit. Justru kita banyak ketemu CMV. Jadi ini tapi untuk menyebabkan bahwa betul CMV menyebabkan belum bisa. Tapi kita menyebabkan mungkin bisa berhubungan dengan hal ini. Jadi, tapi kalau melihat timbulnya dekat dengan pandemi, saya kira ini memang ada hubungannya dengan pandemi, tapi kita belum tahu kenapa bisa seperti ini. Tapi yang jelas bahwa keadaan ini cukup berbahaya di Indonesia ya. Angka kematiannya di luar negeri itu 8-10%, 6% gitu ya, 6 sampai 10%. Di kita itu bisa sampai 25%. Jadi hati-hati ini bisa bisa meninggalnya cukup banyak dan berat gejala yang di Indonesia ini. Ini yang berbeda dengan luar negeri. Dan untungnya, kalau orang Indonesia kan selalu ada untungnya ya. Untungnya kasusnya nggak banyak, nggak cepat lah pertambahannya, apalagi jauh lah dari bandingkan COVID. Nah ini yang kita bersyukur bahwa penambahan kasusnya tidak banyak, tetapi tetap ada. Setiap minggunya masih tetap ada.
dan kita tetap masih bahas di Kemenkes tentang kasus-kasus ini dari seluruh Indonesia. Baik. Apakah artinya bisa dikatakan bahwa orang dengan hepatitis ini cenderung lebih berisiko terkena COVID-19 atau sebaliknya, penyintas COVID-19 berisiko tinggi terserang hepatitis atau bagaimana penjelasannya, Prof? Memang ada teori-teori yang menghubungkan ini dengan COVID, ya, bahwa dia berhubungan dengan virus COVID, itu ada teori-teori begitu. Ada yang negara-negara tertentu yang melaporkan bahwa kasus Omikronnya tinggi, ternyata kasus hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini juga tinggi. Sebaliknya negara-negara yang melaporkan Omikronnya rendah, dia kejadian untuk terjadinya kasus seperti ini rendah. Jadi itu makanya seringkali dikaitkan dengan COVID itu sendiri. Tapi bahwa COVID secara langsung menyebabkan hal ini belum bisa dipastikan. Bahwa itu ada berhubungan dengan COVID mungkin betul ada. Tetapi apakah semata-mata karena COVID-nya juga belum pasti. Jadi masih banyak hal yang belum terjawab. Tetapi sudah banyak juga yang kita tahu bahwa kasus ini mungkin saja berhubungan dengan COVID, tetapi tidak dengan vaksin COVID. Karena dari bukti-bukti belum ada yang mendukung bahwa ini berhubungan dengan vaksinnya. Tetapi dengan virus COVID-nya mungkin bisa berhubungan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini berhubungan dengan vaksinnya, itu hoax ya, Prof? Betul. Jadi belum ada bukti yang menyebabkan hal itu, karena kasus-kasus yang di bawah 5 tahun kan banyak. Dan mereka itu belum divaksin COVID semua kan. Betul. Jadi bagaimana kita menyebutkan bahwa itu berhubungan gitu. Dan di Inggris itu terutama yang kenanya di bawah 5 tahun. Oke. Baik, Prof. Nah, ini berbicara lagi yang namanya anak ini kan menjadi harapan bangsa gitu ya. Harapan kita semua orang tua juga. Apalagi dalam waktu dekat ini mereka akan kembali bersekolah. Nah, lagi-lagi saya juga sebagai orang tua yang punya anak juga, bahwa ada pesan khusus yang mungkin harus disampaikan supaya orang tua juga menjadi lebih aware ya, lebih care kepada anak-anaknya, supaya bisa terhindar dari yang namanya hepatitis ini. Nah, kira-kira apa nih pesan untuk mereka, Prof? Jadi kita lihat gini, Pak Rizal ya, bahwa hepatitis B ini pemerintah sudah membuat program yang bagus dan juga mahal. Ya, kenapa mahal? Karena HBIG itu bukan obat yang murah, Pak Rizal ya. HBIG itu kira-kira satu suntikannya itu 2 juta, kurang lebih lah 2 juta ya. Kalau vaksinnya memang lebih murah, tapi kalau HBIG itu mahal sekali. Tapi pemerintah menyiapkan khusus untuk ibu-ibu hamil yang HbS1nya positif itu, diberikan vaksin dan HBIG. Ini betul-betul suatu program yang luar biasa. Dan kita lihat bahwa tahun 2021, bayi-bayi yang lahir dari ibu positif hepatitis B itu 98,8% itu terlindungi dari hepatitis B. Jadi dia nggak kena. Cuma ada 1,2% saja yang kena, kecil sekali. Memang kita sudah sangat bagus penanganan hepatitis B, pencegahan hepatitis B. Tetapi masalahnya banyak ibu yang tidak mau periksa, tidak diperiksa hepatitis B-nya. Sehingga dengan demikian nggak ketahuan mana yang bayi yang harus diberikan HBIG atau tidak. Nah, kita melihat bahwa pada saat ini ibu hamil yang memeriksakan diri untuk hepatitis B-nya baru 60% kurang lebih. Padahal kita targetnya 90%. Dengan makin banyak diperiksa, kita makin tahu ibu mana yang berisiko menularkan bayinya terkena hepatitis B. Nah, saya mengimbau masyarakat yang ikut acara ini untuk kalau dia ibu hamil, jangan lupa minta diperiksa di puskesmas, di fasilitas kesehatan terdekat, untuk diperiksa hepatitis B-nya. Ya, tentu dengan ada pemeriksaan-pemeriksaan lain yang bukan hanya hepatitis B, ada lagi yang pemeriksaan ada triple immunization ya, hepatitis C, termasuk juga penyakit menular yang lain itu sekaligus diperiksa, HIV sekaligus diperiksa. Nah, kalau kita bisa mencapai target 90%, itu bayi-bayi kita itu bisa kita putus rantai penularan hepatitis B-nya. Yang kita harapkan nantinya angka tadi yang 7,1% kita nomor 1 di Asia Tenggara itu kita nggak jadi nomor 1.
Sekali Iya. lagi ini bukan angka yang bisa kita banggakan. Makin Menjadi kecil nomor makin paling bontot bagus. gitu ya, Prof, harapannya Nah, ya. jadi paling bontot kita kalau Mm-mm. bisa. Nah, Amin. kalau kita bisa sampai target ini, saya yakin kita bisa melebihi Sri Lanka. Kita bisa dengan cepat mengejar itu. Baik. Nah, ini perlu bantuan masyarakat untuk bisa mencapai keadaan seperti itu. Kalau untuk hepatitis C, jangan takut, periksalah hepatitis C. Kalau ternyata positif, jangan takut. Pemerintah menyiapkan obat-obatan untuk pengobatannya bisa gratis. Oke. Bisa ditanggung oleh Dan pemerintah intinya bisa dan bisa diobatin baik. gitu ya. Dan hepatitis C itu hampir 100%, hampir 100%, Oke. 99,8% itu baik. Jadi dan bisa dulu orang mesti disuntik, Pak. Hmm. Disuntik selama 6 bulan, ada yang 1 tahun disuntik. Tiap minggu disuntik, itu sakit obatnya. Tapi sekarang enggak, cuma minum obat 3 bulan aja bisa sembuh. Jadi sangat menyenangkan, tapi kalau tahu obatnya itu harganya mahal sekali, Pak. Mahal sekali, Pak. Itu pengobatannya itu bisa ratusan juta sebenarnya untuk satu orang. Oke. Tetapi pemerintah memberikannya gratis. Nah, ini yang mesti dimanfaatkan oleh pemerintah, oleh masyarakat untuk Masyarakat. bisa pengobatan itu dimanfaatkan supaya Baik. bisa sembuh dari hepatitis C. Syaratnya harus tahu sakit apa enggak terhadap hepatitis C. Mesti Diperiksa. periksa dulu ya, Prof ya. Jadi Betul. tidak ada alasan lagi untuk tidak pergi ke pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas untuk mendapatkan obatnya untuk mengobati ya, Prof ya. Karena Betul. gratis. Kalau dihitung-hitung nanti bayarnya mahal, nanti malahan yang ada stres. Betul. Kalau bayar sendiri, Pak, mahal sekali, Pak. Itu Betul. ratusan juta obatnya. 3 bulan itu ratusan juta sebenarnya, Pak. Ya. Kalau dibeli sendiri. Baik, terima kasih sekali Prof yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Saya sudah mengganggu waktu kesibukan Prof Hanifah, sudah berbagi informasi yang bermanfaat pada episode kali ini. Sekali lagi salam sehat untuk Prof Hanifah. Sukses terus. Dan yang jelas untuk mengetahui tentang hepatitis ini memang kita harus rajin terus untuk mencari informasi yang benar ya terkait informasi soal hepatitis ini. Dan tentunya Anda juga bisa mendengarkan di podcast Waktu Indonesia Sehat pada hari ini. Baik, dan saya juga akan mengingatkan kepada Anda yang ingin mendapatkan informasi kesehatan, Anda dapat follow Twitter @kemenkesri atau radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan saya Rizal Wijaya, sekali lagi mengucapkan terima kasih Prof Hanifah atas waktunya. Terima kasih Pak Rizal, sukses juga buat KBR. Ya, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan podcast Waktu Indonesia Sehat. Ingat, Anda bisa dengarkan kembali di www.kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.